Haleluya, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah hal yang membuat doa menjadi sia-sia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, maka kita akan menemukan bahwa doa itu besar kuasanya. Doa itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kalau kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Doa itu gak hanya buat merinding-merinding, doa itu gak hanya buat gemetar, tapi doa itu akan menyatakan realitas yang nyata dalam kehidupan kita. Belum lagi Yesus berkata, mintalah akan diberikan kepadamu. Dan ada satu ayat yang sangat pasti dalam Alkitab. Yesus berkata, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan kepadamu. Artinya doa itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Doa itu bukan hanya sekedar rutinitas. Doa itu bukan kata-kata yang kosong. Tapi dalam doa ada jawaban. Dalam doa ada kuasa. Mungkin ada orang yang berkata hari-hari ini, Pak Pendeta, kita nggak usah doa lagi. Karena doa sudah nggak dijawab Tuhan. Karena doa itu sudah nggak ada lagi mukjizat. Saya nggak setuju dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena kalau saya lihat di Alkitab, sangat jelas dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Artinya, kuasa yang dia miliki tetap menjawab doa. Belas kasihan yang dia miliki tetap tergerak untuk menjawab setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan gak pernah membedakan orang. Kasihnya tetap sama. Selama kita berdoa kepada Tuhan, selama kita percaya, saya yakin ada kuasa dalam doa kita. Tapi faktanya hari-hari ini banyak orang yang masih bingung tentang doa. Dan berkata, Pak Pendeta, kenapa sih saya belum pernah punya pengalaman tentang doa? Padahal saya sudah berdoa secara terus-menerus. Saya sudah berdoa dengan berbagai cara. Saya sudah berdoa di tempat-tempat tertentu. Bahkan saya sudah berdoa bersama dengan orang. Tapi kenapa saya nggak pernah melihat jawaban doa? Saudara, mungkin ada hal yang mengganjal. Atau mungkin ada hal yang menghalangi doamu dijawab oleh Tuhan. Sehingga doa kita adalah doa yang kata orang. Ya kan, kita berdoa tapi gak pernah melihat jawaban doa kita. Kita mengenal kuasa doa hanya karena kata orang. Itu yang disebut dengan iman katanya. Ada orang buta sedang menyanyi, bintang kecil di langit yang biru, katanya. Selalu dia tambahin katanya. Waktu orang tanya, jangan tambahin katanya. Lalu waktu dia buka kacamatanya, ternyata dia buta. Ada banyak orang Kristen mengaku percaya doa itu berkuasa, tapi buta tentang pengalaman tentang kuasa doa. Karena itu malam ini kita harus sadar kalau doa kita belum dijawab Tuhan. Mungkin ada penghalang yang membuat doa itu gak dijawab. Apa sih hal-hal yang membuat doa itu menjadi sia-sia? Yang pertama, karena doa itu dinaikkan dalam kebimbangan dan keraguan. Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 5-8, hendaklah ia memintanya dengan iman dan jangan bimbang dan jangan ragu. Karena orang yang bimbang dan ragu tidak akan melihat jawaban atas doanya. Karena itu sudah dikasih Tuhan, kita kalau berdoa harus yakin kepada Tuhan. Karena Allah berkuasa menjawab doa. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Kalau kita membatasi kuasa Tuhan, kita sedang meremehkan, kita sedang merendahkan karyanya dalam hidup kita. Ada banyak orang berdoa, sudah berdoa tapi dia masih bimbang, masih ragu. Apa sih ciri orang yang masih bimbang dan ragu ketika berdoa? Alkitab bilang, maka hatinya mendua, hatinya tidak tenang. Kalau kau sudah berdoa dan doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan kau alami damai sejahtera, kau alami sukacita, maka saya percaya engkau sudah berdoa dengan iman kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita sudah berdoa, percayalah doa itu akan Tuhan jawab dalam hidupmu. Yang kedua, apa hal yang membuat doa itu menjadi sia-sia? Karena masih ada dosa yang disimpan di dalam hati. Dalam kitab Mazmur dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, pastilah Tuhan tidak mendengar doaku. Nah, dalam doa Kristen, yang diutamakan bukanlah hal-hal lahiriah, tetapi yang diutamakan adalah
soal apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, maka doa kita juga bersih sampai kepada Bapa, dan hasilnya juga bersih kita lihat. Ada banyak orang yang suka berdoa tapi hidupnya masih dikuasai kemunafikan. Di dalam hatinya masih banyak kebusukan, di dalam hatinya masih banyak kepalsuan. Nah, makanya Yesus menegur orang Farisi dengan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Itu sebabnya kalau kita berdoa, kita harus selalu minta Roh Kudus, selidiki hatiku, selidiki hatiku. Karena kalau hati kita nggak lurus di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan melihat jawaban atas doa-doa kita. Alkitab berkata, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang lebar untuk mendengar, tetapi kejahatan dosa kita lah yang menjadi pemisah. Kenapa Tuhan gak mendengarkan doa kita? Itu sebabnya pastikan, bereskan hatimu, bereskan perbuatanmu, maka doamu akan berkuasa. Yang ketiga, hal apa yang membuat doa itu menjadi sia-sia? Yaitu ketika doa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 3 berkata, memang kamu berdoa tetapi tidak menerima jawaban atas doamu. Kenapa? Karena apa yang kamu minta hendak kamu pakai hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau kita berdoa, nggak boleh lahir dari iri hati. Ada banyak orang yang berdoa, Tuhan berkati aku supaya aku lebih kaya dari tetangga. Tuhan berkati aku supaya saya bisa menikmati apa yang ada di dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang utama dalam doa bukanlah kehendak. Yang utama dalam doa adalah kehendak Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Makanya waktu Yesus berdoa dalam penderitaannya, dia tetap cari kehendak Tuhan, karena dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita. Ada kalanya doa kita nggak seperti yang kita harapkan, berbeda dengan apa yang kita doakan, karena itu kehendak Tuhan, itu yang terbaik buat hidup kita, itu membuat kita memuliakan Tuhan. Paulus berkata, dalam kelemahanku lah nyata kuasa Tuhan. Yang keempat, apa yang membuat doa itu menjadi sia-sia? Yang keempat adalah karena kita nggak sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang saya percaya ketika kita berdoa, maka Tuhan segera berkemas untuk mengirimkan jawaban doa. Tapi ada kalanya jawaban doa sedang di tengah perjalanan, akhirnya nggak sampai kepada kita, karena kita sudah berhenti berdoa di tengah jalan. Dan saudara, ada kalanya Tuhan nggak langsung menjawab doa kita, karena Tuhan ingin melihat kualitas iman kita. Karena iman akan dilatih lewat jawaban-jawaban doa yang belum sampai kepada kita. Karena yang paling mahal di mata Tuhan adalah iman. Itu sebab walaupun saat ini kau sudah berdoa lama, teruslah berdoa, karena tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan jawaban Tuhan atas doamu. Apa hal yang membuat doa itu menjadi sia-sia? Yang terakhir adalah karena tidak mengampuni dosa sesama. Kitab Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu saling mengaku dosalah kamu, dan saling mengampuni dan saling mendoakan. Saudara, dosa tidak mengampuni kelihatannya sepele. Orang berkata, udahlah Pak Pendeta, dia yang salah buat saya kok, ngapain saya ampuni dia? Dia yang merugikan saya kok, ngapain saya ampuni dia? Ini bukan soal siapa yang salah atau nggak benar. Karena dosa tidak mengampuni adalah dosa yang sangat serius di mata Tuhan. Bukan sekedar dosa kecil, bukan sekedar membuat doa kita nggak dijawab. Tapi yang saya perhatikan, dosa tidak mengampuni bisa membawa orang masuk kepada neraka. Makanya Alkitab bilang, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga tidak mengampuni. So, kita sudah bisa bayangkan kalau Tuhan tidak mengampuni hidup kita, berarti doa kita menjadi sia-sia. Itu sebabnya bereskan hati kita dengan sesama, ampuni dia. Yesus berkata, kalau engkau masuk dalam rumah Tuhan ingin mempersembahkan korban, tetapi teringat kesalahan orang, teringat kesalahanmu, tinggalkan korban itu dan berdamailah dengan dia. Itu sebabnya malam ini Bapak Ibu, kalau kita belum menerima jawaban atas doa kita, pastikan jangan-jangan dalam hidup kita ada hal yang menghalangi doa itu untuk dijawab. Bereskan itu dan kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.